seperti yang sudah diinformasikan bahwa memang tarif ini kan semakin ketat gitu ya persaingannya. Kalau dari sektor pelayaran nasional saat ini bagaimana nih menghadapi tekanan dari biaya logistik yang mungkin tinggi dan juga fluktuasi permintaan global. Bagaimana Anda melihat kondisi dan juga arah industri pelayaran Indonesia di sepanjang tahun ini saja? Oke. Kalau dari 2015 ya, sepanjang tahun ini sampai sudah mau akhir tahun 2015 ini, bisa dibilang pelayaran itu dalam masa atau fase resilience, di mana siapa yang bisa bertahan dan bisa melakukan optimasi biaya dan efisiensi itu yang akan bertahan. Nah, tetapi ini juga momen di mana perusahaan-perusahaan pelayaran banyak melakukan ini ya evaluasi kinerja dan juga melakukan kalau di LP sendiri kami melakukan modernisasi kapal-kapal kami sehingga kapal-kapal yang nanti akan beroperasi itu bisa lebih efektif dan efisien. Jadi targetnya kita itu bukan lagi terhadap bagaimana cara bersaing, tetapi lebih bagaimana cara supaya kita bisa lebih tetap berada dan eksis dalam industri ini. Karena kan banyak ya sekarang mengenai bagaimana perusahaan harus sustainable, harus bisa memberikan yang terbaik untuk environment ya. Jadi kapal-kapal yang sekarang kami desain itu sudah lebih banyak mengarah kepada arah ke sustainable system ya. Jadi teknologi juga yang kami terapkan dalam kapal-kapal kami juga semakin lebih mengarah kepada sustainability. Tapi lebih daripada itu juga kalau dari sisi pasar domestik juga tetap pertumbuhannya menurut kami sih masih kuat ya, cukup strong. Indonesia negara kepulauan sehingga sudah pasti logistik di Indonesia buat kami tidak akan pernah mati ya. Dari sisi energi, untuk dari sisi untuk consumer goods dan pertambangan itu kan masih banyak yang membutuhkan logistik secara domestik. Jadi nanti kebijakan pemerintah untuk membangun infrastruktur di pelabuhan-pelabuhan khususnya untuk daerah-daerah terpencil itu akan sangat membantu untuk logistik di Indonesia, khususnya untuk domestik. Iya, gitu. Karena memang ini masih terbuka luas begitu ya opportunity-nya. Iya, betul. Jadi walaupun fluktuasi secara globalnya cukup very dynamic ya dengan geopolitical saat ini, tapi secara pasar domestiknya itu sendiri masih cukup kuat untuk support pelayaran di Indonesia. Oke, tapi kalau boleh tahu juga, kalau tekanan itu yang dirasa oleh LP sendiri di tahun 2025 saja gitu ya, itu paling terasa itu dari mana? Dari memang gejolak geopolitik sudah pasti tetap akan mempengaruhi ya, karena sedikit more or less itu pasti efek kepada logistik dan pengiriman barang, otomatis harga barang. Jadi itu sudah pasti akan terefek. Dan majority sih lebih arah kepada juga kenaikan harga bahan bakar ya, di mana makanya secara tindak lanjuti yang dilakukan oleh LP sendiri melihat dari keadaan yang saat ini sudah happening di 2025, kami lebih arah kepada untuk modernisasi kapal itu supaya kapal-kapal kami yang nanti beroperasi di kemudian hari itu bisa lebih efisien seperti apa, gitu. Jadi mengurangi emisi juga, jadi mengurangi fuel dan mengurangi emisi secara bersamaan lah. Oke, nah kalau ngomongin performa bisnis dari LP sendiri di sepanjang 2025 seperti apa? Kan kalau tadi kan bilang katanya sudah ada modernisasi kapal gitu. Kalau misalnya overall bagaimana Ibu? Kalau kita bicara 2025 kayaknya semua pelayaran cukup suffering ya. Dari sisi pendapatan secara growth mungkin tidak terlalu growth seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih di posisi kami masih bisa mempertahankan kinerja. Tetapi dari sisi operasional sendiri untuk efisiensi operasional, karena itu yang sudah kami terapkan, jadi dalam salah satu misi kami itu menerapkan operasional yang safe, reliable, dan efisien. Nah, jadi tahun ini tuh kita benar-benar fokus kepada SRE ini, sehingga di tahun 2025 ini khususnya ya, kita bisa meningkatkan dari sisi operasional kita, efisiensi operasional kita. Jadi itu sih yang dilakukan sama LP.
Jadi kalau kita bilang kinerja, pendapatan mungkin mirip-mirip aja seperti tahun lalu, tapi dari sisi bottom line-nya itu lebih better daripada tahun sebelumnya. Tapi yang saya juga penasaran gitu, faktor apa sih yang mungkin paling berpengaruh gitu yang membuat kinerja perusahaan di tahun 2025 ini tumbuh dengan cukup baik gitu ya sampai ekspansi ke luar negeri gitu? Oke, kalau faktor kita mungkin dari sisi internal kita ya. Jadi LP ini strength-nya adalah kita build ekosistem. Oke. Jadi kita build ekosistem artinya kita kita memprovide jasa, tetapi kita memprovide jasa itu dari end to end. Oke. Jadi kita punya tim, kita punya galangan, kita punya pelayaran, kita punya research development sendiri. Jadi tim desain, tim engineering itu semua ada in-house. Jadi strength dari LP itu sendiri adalah bisa membuat sesuatu yang tailor-made atau custom-made terhadap kebutuhan clients. Jadi itu salah satu strength-nya LP kalau saya bilang ya. Karena nggak semua perusahaan pelayaran itu mempunyai strength tersebut. Dan karena dari existence kita sendiri itu more or less itu akan membawa atau membantu klien kita sendiri untuk membantu mereka dalam sisi efisiensi operasionalnya mereka juga. Gitu. Dan kalau dibilang LP kenapa kok bisa sustain, lebih arah juga kepada people-nya kami yang kita selalu fokuskan kepada orang-orang ya yang turut bekerja dan mencurahkan seluruh waktunya mereka untuk membangun perusahaan ini. Karena kita juga punya ada culture yang memang juga kita selalu terapkan di setiap karyawan kami untuk selalu looking at, kalau kita culture-nya ada gini, ada strong namanya, jadi STRONG, jadi strong itu striving for excellence, T itu trustworthy professional, STR, R itu respect for each other, RO organic family, N noble in actions, terus G itu for grateful. Jadi ini adalah culture yang kami terapkan dalam sehari-hari kami. Nah, ini juga yang culture yang membangun perusahaan ini bareng-bareng. Karena tanpa kita biasanya orang itu lebih fokus kepada mau mencapai target, tetapi tidak melihat kepada kebersamaan, tidak melihat kepada teamwork, tidak sadar bahwa apa yang didapatkan, apa yang dimiliki oleh mereka itu bukan bagian atau bukan hanya karena mereka sendiri, tetapi itu kan ada satu tim yang support ya. Karena kalau di LP sendiri, kalau untuk operasional kapal itu membutuhkan banyak bagian. Ada tim engineering-nya, tim technical-nya, terus ada tim of course kayak keuangan, HC, walaupun mereka itu adalah supporting, tetapi kan tetap dibutuhkan ya di mana-mana ya. Jadi very important to have all these people together under one roof lah basically ya. Makanya ada salah satunya organic family di dalam kebersamaan itu yang sangat kami kedepankan.